Hai, saya Kurnia. Pengen bisa rakit sendiri kabel mikrofon dengan jack XLR 3 pin? Yuk simak video ini baik-baik. Jangan ada yang di-skip ya. Langsung aja, check this out! Yuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pada tutorial kali ini, kita bakal share cara yang selama ini biasa saya lakukan buat ngerakit kabel mikrofon dengan jack XLR 3 pin. Sebagai bahan eksperimen, saya sudah beli jack XLR 3 pin seri male dan female merek STX dengan kisaran harga Rp16.000 per buah. Sebetulnya untuk merek kalian bebas milih. Dengan harga bervariatif, ada yang berkisar ribuan hingga puluhan ribu tergantung dari kualitas materialnya. XLR sendiri merupakan akronim dari External Line Return. Kenapa saya sebut XLR 3 pin? Karena yang akan kita ulas tutorialnya di sini yaitu untuk XLR dengan pin berjumlah 3 buah. Apa ada XLR dengan pin lebih dari 3 buah? Tentunya ada sobat, tergantung dari peruntukannya. Eits, tapi sebelum dilanjut, saya harap video ini jangan di-skip ya. Like jika kalian suka video ini, komen jika kalian punya pertanyaan seputar video ini, dan share jika video ini kalian rasa bermanfaat. Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini, klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga ya. Kalau udah, yuk kita lanjut videonya. Nah, sekarang kita coba keluarin jack XLR 3 pin dari bungkusnya. Seperti yang udah saya bilang, buat bahan eksperimen kita sediakan 2 buah jack XLR 3 pin dari seri yang berbeda. Ada yang male dan female. Bedanya kalau male dia seperti garpu di dalamnya, sedangkan pada seri female terdapat 3 lubang di dalamnya. Pada jack XLR 3 pin juga terdapat penomoran yang memudahkan kita pada saat penyoleran kabel. Penomoran ini bersifat standar untuk jack XLR 3 pin dengan skema stereo. Terkecuali kalau sobat menginginkan skema mono, perlu sedikit modifikasi tentunya. Tapi yang bakal kita jelasin di video kali ini yaitu perakitan dengan skema stereo. Sebelum dilanjut ke perakitan, saya jelasin dulu detail dari setiap nomor. Seperti yang terlihat pada video, nomor 1 ditujukan untuk kabel shield atau ground, sedangkan nomor 2 ditujukan untuk kabel positif atau hot, dan nomor 3 ditujukan untuk kabel negatif atau cold. Beranjak ke tahap berikutnya, kita perlu persiapkan terlebih dahulu perlengkapan maupun komponen penunjang lainnya, seperti solder, timah, tang kupas atau cutter atau gunting, dan kabel mikrofon tentunya. Untuk kali ini, saya menggunakan kabel mikrofon dari Makita dengan panjang kurang lebih 3 meter. Semakin panjang kabel akan mempengaruhi kualitas suaranya loh sobat. Dan semakin rentan juga terpapar gelombang elektromagnetik. Jadi panjang ataupun pendeknya kabel itu tergantung dari kebutuhan kita. Setelah semuanya siap, yuk kita lanjut ke langkah pertama, pengupasan kabel. Pertama-tama, kita kupas dulu kulit kabel bagian luarnya. Dikira-kira aja ya, gak perlu terlalu panjang, tapi jangan sampai kependekan. Karena kalau terlalu pendek akan menyulitkan kita pada saat penyoleran. Setelah kulit kabel bagian luarnya terlepas, kita coba buka secara perlahan bagian dalamnya seperti ini. Kita pilin atau pintal terlebih dahulu kabel shield atau groundnya. Setelah itu, kita pisahkan 2 kabel berwarna merah dan putih. Lalu, pada bagian benangnya, kita gunting ya sobat. Benang ini berfungsi untuk memperkuat kabel agar tidak mudah putus di dalam. Benang ini terdapat di sepanjang kabel mikrofon merek Makita ini, terbentang dari ujung satu ke ujung yang satunya lagi. Lantas, kenapa mesti digunting? Karena yang digunting itu cuma bagian yang nanti kita bakal sambungkan ke jack XLR 3 pinnya. Jadi otomatis gak bakalan berfungsi. Setelah itu, kita kupas kulit kabel warna merah dan putihnya ya sobat. Kalau nggak ada alat pengupas seperti ini, sobat bisa pakai cutter atau gunting, asalkan hati-hati pada saat penggunaannya. Jangan sampai tangan sobat terluka, jangan sampai serat di dalamnya banyak yang terbuang, atau bahkan putus. Setelah dikupas, sobat tinggal pilin atau pintal seperti ini.
Saya jelasin satu persatu dulu ya. Kabel berwarna tembaga itu namanya shield atau ground dan kita beri nomor 1. Lalu kabel berwarna merah itu namanya positif atau hot dan kita beri nomor 2. Lalu kabel berwarna putih itu namanya negatif atau cold dan kita beri nomor 3. Penomoran ini didasarkan pada penomoran di jack XLR-nya yang nanti memudahkan kita ketika melakukan penyolderan pada jack XLR 3 pin. Karena pada jack tersebut memiliki penomoran, nanti pada saat penyolderan kita tinggal sesuaikan aja ya. Pada langkah ini, saya merasa perlu menggunakan alat jepit dikarenakan saya melakukan penyolderan sambil melakukan perekaman. Alat jepit ini gak wajib sobat miliki atau pakai. Gunanya hanya untuk membantu kita dalam melakukan penyolderan. Jika sobat sudah terbiasa melakukan tanpa menggunakan alat jepit, tentunya sobat tidak perlu menggunakan alat semacam ini. Sekarang, kita solder kabelnya terlebih dahulu satu persatu. Pastikan yang dipanaskan oleh mata solder bukan timahnya ya, melainkan kabelnya. Biarkan timah meleleh dengan sendirinya pada permukaan kabel oleh panas dari kabel itu sendiri, sehingga timah akan merekat kuat pada kabel. Sudah selesai ya untuk tahap yang satu ini. Pada langkah opsional ini, sebetulnya gak perlu untuk sobat lakukan. Hanya saja agar lebih aman, saya tambahkan heatsink pada bagian shield atau groundnya. Heatsink ini istilah lainnya yaitu selongsong bakar. Bisa sobat temukan di toko elektronik terdekat dan dijual per meter. Tinggal nanti sobat potong-potong menggunakan gunting sesuai kebutuhan. Ada ragam ukuran diameter dan warnanya. Tapi yang mudah kita temui di toko elektronik biasanya warna hitam sobat. Alat ini fungsinya sama seperti lakban atau selotip hitam khusus elektronik, yaitu untuk mengisolasi objek yang kita bungkus agar tidak bersentuhan atau terpapar dengan objek lainnya yang dimungkinkan dapat terjadinya konslet. Hanya saja selongsong bakar ini lebih rapi, tidak lengket, tidak mudah terkelupas, dan tahan lama. Cara menggunakan selongsong bakar ini mudah banget sobat. Tinggal sobat masukkan pada kabel yang ingin sobat isolasi, lalu sobat panaskan menggunakan blower seperti ini, atau alternatif lainnya bisa sobat pakai korek api. Bedanya jika sobat pakai korek api akan terdapat noda hitam seperti hangus pada permukaannya. Atau jika terlalu panas dapat melelehkan selongsong bakar, atau bahkan kulit kabelnya juga ikut meleleh.
Sekarang, kita lakukan di ujung yang satunya lagi. Nah, sudah selesai ya sobat. Kabel shield atau ground pada kedua ujungnya telah kita berikan selongsong bakar. Ingat ya, ini hanya opsional aja, bukan suatu keharusan. Pada langkah ketiga ini, yaitu pemberian timah pada jack XLR 3 pin. Untuk permulaan, kita coba di seri female terlebih dahulu. Dapat sobat lihat ya, ada nomor 1 untuk shield atau ground, nomor 2 untuk positif atau hot, dan nomor 3 untuk negatif atau cold. Kita lepas terlebih dahulu tutup belakangnya. Pada bagian yang nanti kita akan solder akan terlihat seperti ini. Posisinya sebelah kanan shield atau ground, sebelah kiri positif atau hot, dan pada bagian atas negatif atau cold. Ingat, pada saat memanaskan pin jangan terlalu lama ya sobat, karena dapat melelehkan komponen plastik pada jack XLR-nya. Langkah keempat, yaitu penyolderan kabel pada jack XLR 3 pin female. Sebelum dilakukan penyolderan, saya telah persiapkan terlebih dahulu selongsong bakar dengan tujuan untuk melindungi dan memperkuat sambungan antara kabel dengan pin. Lakukan penyolderan satu persatu sesuai dengan nomor yang telah saya jelaskan di awal.
Setelah menempel, tinggal berikan timah kembali agar lebih kuat. Setelah semua kabel tersolder pada pin, langkah berikutnya tinggal panaskan selongsong bakarnya. Setelah dipastikan kabel telah terbungkus dengan rapi pada pin, kita perkuat lagi dengan memasang plastik pelindung bawaan dari jack XLR. Setelah plastik pelindung terpasang, tinggal kita rakit kembali jack XLR-nya seperti ini. Mudah bukan? Pada langkah ini sebenarnya sama dengan langkah yang sebelumnya. Hanya yang membedakan ialah kita melakukan penyolderan kabel pada jack XLR 3 pin seri male. Penomorannya juga sama aja kok sobat, hanya berbeda posisi aja. Yuk simak videonya berikut ini.
Setelah semuanya terpasang rapi, yuk kita tes menggunakan avometer. Apakah tiap pin-pin telah terhubung dengan baik? Untuk membuktikannya, kita lanjut yuk ke tahap terakhir ya sobat. Pengetesan menggunakan avometer bertujuan untuk memastikan apakah tiap pin telah terhubung dengan baik atau belum. Jika sobat tidak memiliki alat ini juga gak mengapa. Namun jika ada, saya rasa tidak ada salahnya untuk melakukan pengecekan sebagai bentuk kecermatan dan kehati-hatian kita dalam bekerja. Di sini saya menggunakan avometer analog agar lebih memudahkan sobat dalam melihat hasilnya. Jika lampu pada avometer analognya menyala, maka itu menandakan antara pin telah terhubung ya sobat. Kita posisikan avometer pada skala ohm. Bebas sobat mau pilih kali 1, kali 10, kali 100, atau berapapun itu. Atau mungkin jika avometer sobat ada fitur buzzer atau suaranya, kita juga bisa pakai fitur itu kok. Namun, untuk pengetesan kali ini saya menggunakan skala ohm agar lampu pada avometer dapat menyala. Avometer analog ataupun digital bisa sobat pakai kok, asalkan memiliki skala ohm. Untuk avometer analog, nanti akan terlihat jarum pada layar akan bergerak dari kiri ke kanan. Itu menandakan bahwa kabel terhubung dengan baik. Sedangkan untuk avometer digital nantinya akan terlihat nilai pada layar avometernya. Jika terdapat nilai menandakan bahwa kabel terhubung dengan baik. Untuk percobaan pertama, kita masukkan probe merah di lubang nomor 1 pada jack XLR 3 pin female. Lalu kita ambil ujung yang satunya lagi, kita letakkan probe hitam di pin nomor 1 pada jack XLR 3 pin male. Dan terlihat lampu pada avometer menyala ya. Itu menandakan pin 1 antar jack XLR terhubung dengan baik. Lalu sekarang kita coba di nomor 2. Tapi nampaknya probe merah belum begitu masuk pada lubang. Kita coba perbaiki posisinya ya. Dan terlihat, setelah diperbaiki, lampu pada avometer menyala. Itu menandakan pin 2 antar jack XLR terhubung dengan baik. Pada percobaan terakhir, kita coba di nomor 3. Dan hasilnya menyala ya sobat. Itu menandakan pin 3 antar jack XLR terhubung dengan baik. Dengan menggunakan pengetesan semacam ini, kita dapat lebih mudah untuk memastikan kedua jack XLR telah terhubung dengan baik atau belum. Nah, cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you next time. Bye-bye. Yuk, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.